Halo, selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada. Kembali saya Anindito di sini bertemu teman-teman sekalian dalam konten Desa dan Cerita episode 5. Kembali setelah di episode 4 yang lalu kita berbicara tentang sebuah peribahasa yang akhirnya menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Saat ini kita berbicara sedikit tren atau yang paling hot di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kira-kira apa menurut saudara-saudara yang paling menarik, yang paling jadi perhatian oleh pemerintah desa, oleh perangkat desa, oleh mungkin lembaga-lembaga di desa? Ya, betul. Kalau kita bicara tentang uang di desa itu pasti sangat menarik, ya. Tetapi kali ini saya tidak akan berbicara masalah bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara penatausahaan, bagaimana cara pelaporan, enggak. Saya akan berbicara hal yang sepele saja, bahwa di Undang-Undang 6 2014 khususnya ada di pasal 72 itu ada sumber-sumber pendapatan desa. Tetapi sampai saat ini yang terekspos atau sampai saat ini yang menjadi primadona hanya ada dua. Yang pertama adalah alokasi anggaran yang bersumber dari APBN atau kita kenal bersama dengan nama dana desa, dan yang kedua adalah ADD. Apa itu ADD? Ya, ada Dito di sini, bukan ya, tetapi alokasi dana desa. Kenapa hal itu menjadi sangat menarik atau mungkin itu menjadi primadona bagi teman-teman yang ada di desa? Ya, bagaimana lagi, Pak? Karena memang hanya itu sumber pendapatan kami di desa. Ya, karena mungkin kami tidak punya potensi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terjadi saat ini adalah sepertinya dana desa ini menjadi sesuatu yang pokok, yang wajib, yang ada, dan satu-satunya sumber pendapatan desa. Padahal ketika kita melihat Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya di pasal 72, sumber-sumber pendapatan desa itu ada 7. Yang pertama, ada pendapatan asli desa atau kita kenal dengan nama PADES. Yang kedua adalah alokasi APBN atau kita kenal dengan nama dana desa. Yang ketiga, ADD, ya, yang bersumber dari APBD, ya, alokasi dana desa. Yang keempat, ada bagi hasil pajak retribusi daerah. Yang kelima, ada sumbangan atau hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang keenam adalah bantuan keuangan dari provinsi, dari kabupaten. Dan yang ketujuh adalah lain-lain pendapatan desa yang sah. Ada 7, di mana dana desa itu hanya salah satu sebagian dari 7 itu. Nah, terus bagaimana? Saat ini memang dana desa menempati posisi keuangan yang sangat besar. Tapi harapan saya untuk kepada teman-teman semua pemerintah desa, bagi teman-teman semua yang ada di level pemerintahan, untuk mengingatkan, untuk merenung lebih dalam bahwa dana desa bukanlah segalanya. Ya, masih ada 6 sumber pendapatan lain yang harus diolah, yang harus diterima, yang harus dikelola. Ya. Masih ada sumber-sumber pendapatan lain yang akan membuat desa semakin sejahtera. Ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita kelola? Apa sih yang menjadi semangat utama dari adanya Undang-Undang 6 dan pengelolaan keuangan di desa? Dana desa melalui segala pengaturannya itu difokuskan kepada pembangunan dan pemberdayaan. Harapannya apa? Dengan ada pembangunan di desa, ya, aset di desa semakin banyak. Dengan adanya pemberdayaan di desa, maka aparatur pemerintah desa, masyarakat yang ada di desa semakin berdaya, semakin meningkat dari sisi kapasitasnya, semakin pandai,
Nah, dengan semakin pandai dan didukung dengan pembangunan yang ada, harapannya apa? Harapannya pendapatan asli desa ini bisa dikelola. Pendapatan asli desa ini bisa naik. Pendapatan asli desa ini bisa semakin kuat, sehingga suatu saat nanti misalnya dana desa di stop, atau misalnya ada undang-undang yang baru, misalnya ternyata sumber-sumber pendapatan desa itu hanya satu, misalnya PADES. Desa sudah kuat. Apa yang akan saya tanamkan di sini? Apa yang akan saya berikan kepada teman-teman di sini? Jangan bergantung kepada dana-dana transfer dari pemerintah, tetapi bagaimana kita bisa mengelola PADES kita, bisa mengembangkan PADES kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi primadona yang baru. Nggak ada dana desa, nggak apa-apa. Nggak ada ADD, tidak apa-apa. Tidak ada bantuan keuangan pun tidak apa-apa. Desa sudah bisa berdiri. Desa sudah bisa menyejahterakan hidupnya. Desa sudah bisa berkreasi dengan PADES-nya. Ya. Desa sudah bisa maju dengan kapasitas dari pemerintah desa yang ada, kapasitas masyarakat desa yang ada. Tanpa dana desa, tanpa ADD, tanpa pajak retribusi, apakah desa bisa itu? Oh, bisa. Kenapa? Karena desa ini sudah mandiri. Tanpa dana desa kami tidak khawatir, tanpa dana transfer yang lain kami tidak khawatir. Kenapa? Karena kami sudah sejahtera. Maka bagaimana untuk membuat desa menjadi sejahtera? Ya. Kelola, kenali apa yang menjadi potensi desa di masing-masing desa Bapak Ibu sekalian. Oh, desa saya ternyata lebih cocok ditanamin pisang. Maksimalkan itu. Pak, tapi saya bingung bagaimana cara memasarkannya. Saat ini sudah banyak media-media online untuk memasarkan. Ya. Saat ini sudah banyak pihak-pihak swasta yang mungkin melirik itu. Tidak hanya dijual, misalnya hanya pisang saja dijual satu sisir, satu tandan ataupun satu pohon, tidak. Bisa diolah dengan banyak varian-varian yang lain. Itu baru salah satu contoh. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun sudah ditentukan oleh kementerian yang ada di Republik Indonesia ini. Bagaimana cara mengelola keuangan desa juga sudah diatur oleh kementerian yang ada di Indonesia. Ya. Dana desa gunakanlah semaksimal mungkin untuk pelecut semangat dalam mendorong kreasi, mendorong inovasi dari para pemerintah desa untuk bisa memperkuat pendapatan asli desanya. Ya. Sekali lagi, saya hanya berpesan bahwa dana desa bukan segalanya. Dana desa adalah salah satu sumber dari 7 sumber pendapatan desa. Kelola sumber-sumber yang lain, kelola 6 sumber yang lain. Ya, perkuat PADES sehingga suatu saat nanti tujuan akhir dari adanya Undang-Undang 6 yaitu desa yang maju, mandiri dan sejahtera benar-benar terwujud. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini menjadi perenungan kita bersama bahwa desa harus mau berkreasi dan berinovasi sehingga desa yang maju, mandiri dan sejahtera bukan hanya sekedar mimpi. Jaya Indonesia, Indonesia jaya. Terima kasih.